Assalamualaikum sahabat Ikro Channel, apa kabarnya? Semoga sahabat, dalam keadaan sehat semua. Jika malaikat mencabut roh orang yang beriman, maka akan datang dua malaikat yang rupawan. Dan akan mengenakannya pakaian yang indah dan wangi. Roh tersebut akan dibungkus dengan sutera dari surga. Saat itu roh sebesar lebah dan menyerupai bentuk manusia. Hal ini tidak dapat dicerna akal dan tidak dapat dipelajari di dunia. Lalu malaikat naik ke udara. Dan roh terus berlalu melewati umat-umat sebelumnya dan juga melewati masa-masa yang kosong dari hitungan hari. Ia berlalu hingga sampai di langit dunia. Malaikat lalu mengetuk pintu, kemudian ia ditanya, "Siapa Anda?" Ia menjawab, "Saya bernama Sol Soyail, yaitu malaikat Jibril, dan yang saya bawa ini adalah Fulan. Yang akidahnya baik, tidak ada keraguan pada dirinya." Lalu ia naik kembali sampai langit kedua. Maka malaikat mengetuk pintu langit dan ia ditanya, "Siapa Anda?" Lalu dijawab seperti jawabannya yang pertama. Kemudian ia disambut dengan ucapan, "Selamat datang bagi si Fulan." Karena dahulu ia menjaga sholatnya dan semua fardu-fardunya. Kemudian ia berlalu kembali sampai ke langit ketiga. Malaikat mengetuk pintu langit dan ia ditanya, "Siapa Anda?" Lalu ia menjawab seperti jawaban sebelumnya, dan malaikat penjaga pintu langit tersebut berkata, "Orang ini dahulu amat menjaga hak Allah dalam hartanya, hingga ia tak memiliki apapun." Kemudian malaikat berlalu kembali sampai langit keempat. Ia mengetuk pintu, kemudian ditanya lagi, "Siapa Anda?" Malaikat menjawab seperti jawabannya yang sebelumnya. Lalu ia disambut oleh malaikat penjaga pintu sambil berkata, "Selamat datang si Fulan. Ia dahulu berpuasa dan memperbagus puasanya, dengan menjauhkan kata-kata yang buruk dan makanan haram." Setelah itu, ia berlalu kembali hingga sampai langit kelima. Maka malaikat mengetuk pintu, ia pun ditanya lagi, "Siapa Anda?" Ia jawab seperti jawaban yang sebelumnya. Maka malaikat tersebut menyambut sambil berkata, "Selamat datang bagi Fulan. Karena ia telah tunaikan haji wajib tanpa pamrih dan riya." Kemudian ia berlalu kembali hingga sampai ke langit keenam. Malaikat mengetuk pintunya dan ia ditanya, "Siapa Anda?" Malaikat menjawab sebagaimana jawaban yang pertama. Maka malaikat penjaga langit berkata, "Selamat datang bagi Fulan. Ia dahulu banyak beristighfar di waktu sahur. Ia bersedekah secara rahasia dan menanggung kehidupan anak-anak yatim." Kemudian pintu dibukakan baginya, maka ia berlalu hingga sampai di tempat termulia. Maka malaikat mengetuk pintu. Lalu ia ditanya dengan pertanyaan yang sama dan menjawabnya juga dengan jawaban yang sama. Lalu malaikat itu pun berkata, "Selamat datang bagi hamba yang soleh dan jiwa yang baik. Ia dahulu banyak beristighfar, mencegah yang munkar, memerintahkan yang baik serta memuliakan orang-orang miskin." Kemudian malaikat Jibril dan para malaikat memberi kabar gembira baginya dengan surga. Mereka seluruhnya mengantarkannya sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril mengetuk pintunya, kemudian ia ditanya kembali, lalu dijawab dengan pertanyaan dan jawaban yang sama. Maka malaikat penjaga pintu berkata, "Selamat datang bagi Fulan. Ia dahulu beramal dengan amal yang soleh karena mencari keridhaan Allah." Kemudian dibuka pintu Sidratul Muntaha. Maka berlalulah malaikat Jibril melewati beberapa lautan. Ia melewati lautan api, kemudian lautan cahaya, kemudian lautan kegelapan, kemudian lautan air, kemudian lautan salju, kemudian ia melewati lautan dingin. Kemudian ia menembus tirai yang terbentang di atas ars Allah. Tirai itu ada 80.000 tenda, tiap tenda terdapat 80.000 teras, di tiap teras ada satu bulan yang senantiasa bertahlil, bertasbih, dan bertakdis kepada Allah. Jika satu bulan darinya tampak dari langit dunia, niscaya ia akan disembah manusia dan cahayanya mampu membakar seluruh dunia. Ketika itu ada seruan dari Allah dari balik tenda, "Siapa jiwa yang kau bawa?" Malaikat Jibril menjawab, "Jiwa Fulan bin Fulan." Allah berfirman, "Coba dekatkan ia." Lalu Allah memujinya, "Kaulah sebaik-baik hambaku." Ketika ia ada di hadapan Allah, ia menyangka dirinya akan celaka. Kemudian Allah memaafkannya. Sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Yahya bin Aqsam Al-Qadi, bahwa dirinya pernah bermimpi. Ia lalu ditanya, "Apa yang Allah lakukan padamu dalam mimpimu?" Ia menjawab, "Aku berdiri di hadapan Allah, kemudian Allah berkata kepadaku, 'Wahai orang tua yang buruk, kau telah berbuat ini, kau telah berbuat itu.' Lalu aku menjawab, 'Tuhanku, tidak seperti ini aku diberitakan tentang engkau.' Allah bertanya, 'Bagaimana engkau diberitakan tentang aku?' Lalu aku menjawab, 'Kuterima hadis dari Zuhri,
ia menerima dari Ma'mar, ia terima dari Urwah, ia terima dari Siti Aisyah, ia terima dari Nabi Muhammad, ia terima dari Jibril, Jibril terima dari Engkau ya Allah, bahwa Engkau berfirman, sungguh diriku malu mengazab seorang muslim yang sudah tua. Lalu Allah berfirman, benar kau wahai Yahya, dan benar pula Zuhri, Ma'mar, Urwah, Aisyah, Nabi Muhammad, serta Jibril. Aku kini telah mengampunimu. Diceritakan bahwa Ibnu Banana pernah bermimpi, lalu ia ditanya, apa yang Allah lakukan padamu di dalam mimpi itu? Ia menjawab, aku dihadapkan ke hadapan Allah. Ia berfirman, kau orang yang sempurna ucapannya hingga kau disebut orang yang paling fasih ucapannya. Aku berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya di dunia aku menyebut dirimulah yang sempurna ucapannya. Allah berfirman, coba katakan kembali apa yang dulu pernah kau ucapkan di dunia. Aku berkata, yang mematikan manusia adalah juga yang menciptakan mereka, yang membisukan manusia adalah juga yang menjadikan mereka bicara. Ia akan menjadikan manusia seperti ia meniadakan mereka, dan ia pula yang akan mengumpulkan manusia seperti ia mencerai beraikan mereka. Lalu Allah berfirman padaku, engkau benar, pergilah karena aku telah mengampunimu. Di antara manusia ada yang ketika mencapai kursi singgasana Allah ia diseru untuk kembali. Ada pula yang diperintahkan kembali ketika ia telah mencapai hijab Allah. Karena, yang mampu mencapai tempat Allah adalah orang-orang yang benar-benar mengenal zat Allah. Dan hanya orang yang telah mencapai tingkat yang keempat atau lebihlah yang bisa sampai di hadapan Allah. Adapun orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu memegang ajaran yang murni dan sebenarnya. Ketika ia mati maka rohnya mampu mencapai kursi singgasana Allah. Lalu dikembalikan ke kuburnya, dan ia menyaksikan ketika ia dimandikan dan dikuburkan. Adapun manusia yang tidak beriman, rohnya dicabut dengan keras. Wajahnya ketika itu laksana menelan labu. Lalu malaikat berkata, wahai roh yang busuk keluarlah dari jasad yang busuk. Tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya seperti teriakan keledai. Lalu malaikat maut menyerahkan roh itu pada malaikat-malaikat Zabaniyah yang berwajah buruk, berpakaian hitam, dan baunya amat busuk. Di tangan mereka terdapat tenunan kasar dan roh tersebut dilipat di dalamnya. Roh itu menyerupai bentuk manusia yang berukuran sebesar belalang karena roh orang kafir lebih besar dari roh orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, sebuah gigi orang kafir di dalam neraka seperti gunung Uhud. Lalu roh tersebut dinaikkan ke udara hingga sampai di pintu langit pertama. Lalu malaikat pembawa ruh tersebut mengetuk pintu. Ia ditanya, siapa Anda? Jawabnya, aku Qoyail. Ia ditanya lagi, Anda bersama siapa? Ia menjawab, aku bersama Fulan bin Fulan. Malaikat menyebut namanya dengan nama yang paling buruk dan paling dibenci di dunia. Lalu malaikat penjaga pintu langit tidak mau menyambut kedatangannya dan pintu langit tak dibukakan baginya. Sesuai dalam firman Allah. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ketika malaikat pembawa roh mendengar jawaban malaikat penjaga pintu langit pertama, maka ia membuang roh tersebut. Roh itu tertiup angin dan jatuh di tempat yang jauh. Sesuai dengan firman Allah. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit,
lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Celakalah roh itu, karena ia telah menerima kehinaan, dan tatkala ia sampai ke bumi, malaikat Zabaniyah membawanya ke Sijin yaitu Sahara yang luas yang merupakan tempat roh-roh orang tidak beriman. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani yang menyekutukan Allah, maka rohnya tak mampu menyaksikan pemandian dan penguburannya karena ia sedang jatuh dari langit. Dan orang munafik nasibnya, seperti orang musyrik, ditolak dan dikutuk sampai ke lubang kuburnya. Adapun orang mukmin yang lalai, keadaan mereka beragam. Ada yang ditolak sholatnya, karena, jika seorang hamba sholatnya rusak maka sholat tersebut laksana baju yang usang, yang akan dilemparkan Allah ke wajah pemiliknya. Sholat tersebut ketika diangkat, ia menyumpahinya. Ada pula yang ditolak zakatnya, karena ia membayar zakat agar dipuji orang lain, bahwa dirinya senantiasa bersedekah. Ada pula yang ditolak puasanya, karena ia sekadar menahan diri dari makan dan tidak menahan diri dari ucapan keji. Ketika Ramadan berlalu ia masih tak memperbaiki dirinya. Dan ada pula yang ditolak hajinya, karena ia pergi haji hanya untuk disebut haji, atau ia menunaikan haji dengan uang haram. Saat roh orang beriman ataupun orang tidak beriman dikembalikan ke jasadnya, bagaimanakah selanjutnya tentang azab kubur? Serta, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Jangan lewatkan video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini yang disarikan dari kitab Ad-Durra Al-Fahirah fi Kashif Ulum Al-Akhirat karya Imam Al-Ghazali.